Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Fitka Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang weton yang jago narik rezeki ya, pinter cari sandang pangan tapi cepet habis ya pendapatannya ini. Kenapa demikian? Apa sebabnya? Monggo disimak sampai habis untuk mengetahui penjelasan secara keseluruhannya. Wilujeng Rahayu, sugeng midhangetaken. Jago narik rezeki, pinter cari sandang pangan. Tapi anehnya, kenapa yang didapatkan itu enggak nandon, tapi bablas ya, kayak yang dapat cepet habis gitu, enggak terkumpul-kumpul. Ini kenapa? Nah, ini kalau menurut Primbon Jawa, perhitungan ini jatuh pada perhitungan tiba menara ya. Ini berdasarkan peruntungannya, berdasarkan karakternya dari weton-weton yang akan saya sebutkan. Menara itu diibaratkan seperti ayam ya, seperti ayam yang ceker ya. Ceker itu kan cari makanan mudah. Ayam kan kalau cari makanan mudah ya, tapi sebanyak hari itu ya habis hari itu. Jadi besok lagi ceker lagi, besok lagi gitu terus berulang-ulang. Jadi kayak itu rezeki ya hanya yang sedapatnya itu. Nah, perhitungan tiba menara itu kelebihannya ya, mencari sandang pangan itu mudah karena dia memiliki keterampilan untuk itu. Tapi kelemahannya, sebanyak apapun yang dia dapat itu ya cukup hanya itu, habis. Itu kalau banyak. Nah, apalagi kalau sedikit. Kalau sedikit ya kurang. Jadi akeh hoyo mek pas cukup, nggak bersisa, sedikit kurang. Lah ini yang apa ya, yang menyebabkan kadang-kadang menghalanginya untuk berkumpulnya harta benda. Jadi sulit juga nglumpuke rezekine ini, karena ini juga beberapa weton ini memiliki pembawaan lahir lainnya juga ya, selain tiba menara, yaitu berlebihan atau boros. Nah, weton-weton apa sajakah yang gampang ya jago narik rezeki tapi cepat habis? Yang pertama adalah weton Selasa Wage. Selasa Wage ini nilai neptunya adalah 7. Nah, Selasa Wage ini sebenarnya peruntungan nasibnya bagus ya, yaitu di bawah naungan Satrio Wibowo dan Tulus Banyu, tapi juga di bawah naungan Punjul ya. Ketambahan jatuh pada perhitungan menara. Nah, ini yang menyebabkan rezeki yang dia dapat kadang-kadang nggak ngendap, jadi lekas habis gitu ya. Kalau sedikit juga kurang. Nah, ini untuk weton Selasa Wage yang barangkali mengalaminya ya, rezeki ini kok gak ngendap-ngendap, itu ya dikarenakan memang jatuhnya perhitungan menara itu dan juga pembawaan lahirnya ya dari Punjul itu. Jadi ya waspada, berhati-hati supaya harta bendanya ini tidak cepat habis ya, harus berhemat ya. Kemudian yang kedua ini adalah weton Senin Pon. Senin Pon itu neptunya 11. Nah, ini kalau dari peruntungan nasibnya sebenarnya bagus ya, bagus karena waseso segoro, artinya rezekinya ini banyak. Tapi karena juga jatuh pada perhitungan menara, ini juga kadang-kadang yang didapatkan ini itu juga tidak mengendap. Tapi nggak parah-parah amat ya daripada Selasa Wage yang ada pembawaan lahirnya Punjul. Kemudian yang ketiga adalah weton Selasa Kliwon. Selasa Kliwon ini neptunya adalah 11. Nah, ini
Satu kliwon memang kalau di dunia magis memiliki banyak kelebihan ya, tapi kalau dalam peruntungan rezekinya, peruntungan nasibnya ini memang sedikit agak kurang begitu ya. Ya, tapi kalau orangnya mau merubah diri, mau berusaha lebih baik lagi, itu ya pasti ini bibit-bibit yang seperti ini bisa sedikit bisa dihapus begitu ya, karena memang selain dari pembawaan lahirnya itu potensi dari diri itu sangat berpengaruh. Jadi kalau mau berusaha lebih keras lagi itu insya Allah ya yang kurang baiknya itu bisa ditepis ya, bisa diinggir nih. Nah, karena kalau Selasa Kliwon ini selain jatuh pada perhitungan Menoro juga Satrio Wirang, Jagur Macan, dan Lampram Blaur. Nah ini kalau yang ini kan kurang baik ya. Intinya pokoknya Selasa Kliwon ini harus lebih ekstra lagi ya cakrasnya. Kemudian yang keempat adalah weton Rabu Wage. Rabu Wage ini Neptunnya 11. Ini kalau dalam peruntungan hidupnya itu ya lumayan ya, sumur Sinobo ya. Nah ini karena jatuh pada perhitungan Tibo Menoro, jadi untuk Rabu Wage harus berhemat lah ya, supaya ben gak opo sing teko, opo sing diduweni, sing wis didapatkan gak bablas begitu saja. Tapi ya tidak terlalu parah juga sebenarnya. Kemudian yang kelima adalah Jumat Legi atau Jumat Manis. Ini nilai Neptunnya juga 11. Ini peruntungan nasibnya lumayan bagus, yaitu di bawah naungan Satrio Wibowo. Tapi karena juga tiba pada perhitungan Menoro, jadi juga harus berhati-hati dalam memanage pengeluaran. Kemudian yang keenam itu adalah weton Rabu Kliwon. Ini nilai Neptunnya adalah 15. Rabu Kliwon ini juga tiba pada perhitungan Menoro. Menurut pembawaan lahirnya ini juga agak kurang baik, karena pembawaan lahirnya ini di bawah naungan Lebu Kitup Angin, Wogan Uler, dan Punjul. Jadi harus ekstra hati-hati dalam manage keuangan. Yang ketujuh ini adalah weton Kamis Pon. Kamis Pon ini nilai Neptunnya 15. Ini kalau menurut pembawaan lahirnya ya, ini yang cukup bagus karena di bawah naungan Sumur Sinobo. Tapi juga di bawah naungan Wogan Uler dan Punjul. Selain dari perhitungan Tibo Menoro, ini juga patut berhati-hati ya, jangan boros-boros supaya apa yang didapatkan juga tidak hilang sia-sia. Kemudian yang kedelapan adalah weton Jumat Pahing. Jumat Pahing ini nilai Neptunnya juga 15. Selain jatuh pada perhitungan Tibo Menoro, juga pembawaan lahirnya ini Sumur Sinobo, sama dengan Kamis Pon ya. Dan dari kedelapan weton yang saya sebutkan ini yang perlu sekali diingati-ngati itu adalah weton Selasa Wage, kemudian Rabu Kliwon, Kamis Pon, dan Jumat Pahing. Kenapa? Karena keempat weton ini ada sama-sama di bawah naungan Punjul, yang mana ini perilakunya ini biasanya berlebihan, biasanya boros ya. Jadi yang untuk keempat lainnya seperti Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, dan Jumat Legi ini agak mendingan ya, jadi tidak terlalu. Nah, bagi panjenengan yang merasakan ya weton-weton yang saya sebutkan ini, kenapa kok menurut siklus kehidupannya barangkali pas bagus, tapi kok aku merasakan rezeki yang banyak datang tapi cepat menghilang atau cepat habis? Itu karena juga tadi ya, menurut perhitungan primbon yang lain itu juga jatuh pada perhitungan Menoro. Selain dari pembawaan lahirnya pribadi ya. Dan bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara puasa weton atau puasa pit weton ya. Dan juga pada saat
tiba wetonnya itu sebaiknya bancaan atau selamatan. Ini untuk membersihkan diri ya, jogo awake ya. Barangkali yang tidak baik seperti ini loh, supaya bisa tersingkir. Niatkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan berharap pada yang lainnya ya. Istilahkan saja ini sebagai sedekah diri. Jadi tidak perlu ruatan ya, ruatan apa-apa, sudah cukup itu saja. Bancaan selamatan pada waktu wetonnya dan juga puasa weton. Nah, ini bagi yang merasakan apa yang saya sampaikan. Bagi yang kehidupannya mulus-mulus saja ya sudah, tidak perlu. Sudah, alhamdulillah baiklah berarti ya. Nah, itu tadi dulur yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nggih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.